Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang persaingan usaha dan praktik monopoli. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nadira Amandanisa dengan NIM 01221091, Program Studi Manajemen kelas A. Pengertian persaingan usaha. Persaingan usaha merupakan salah satu indikator agar pelaku usaha giat dan rajin menjalankan usaha dalam rangka mendapatkan keuntungan. Namun begitu, yang namanya persaingan usaha ada yang dilakukan secara sehat dan ada yang dilakukan secara tidak sehat. Setiap persaingan akan terdapat unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama, ada dua pihak atau lebih yang terlibat dalam upaya saling mengungguli. Yang kedua, ada kehendak di antara mereka untuk mencapai tujuan yang sama. Persaingan selalu diartikan sebagai tindakan individual yang mementingkan diri sendiri. Dengan mementingkan diri sendiri, seseorang yang bersaing dapat menghalalkan segala cara untuk memakmurkan atau memuaskan dirinya. Cara yang ditempuh diantaranya adalah cenderung melakukan tindakan untuk mematikan pesaingnya dengan tindakan yang tidak layak, menipu konsumen, bahkan mematikan pengusaha kecil. Persaingan usaha tidak sehat. Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum untuk menghambat persaingan usaha. Persaingan usaha tidak sehat merupakan dampak dari praktek persaingan usaha. Kondisi persaingan usaha dalam beberapa hal memiliki juga aspek-aspek negatif. Salah satunya apabila suatu persaingan dilakukan oleh pelaku ekonomi yang tidak jujur, bertentangan dengan kepentingan publik. Resiko ekstrim dari persaingan ini tentunya adalah kemungkinan ditempuhnya praktek-praktek curang atau unfair competition karena persaingan dianggap sebagai kesempatan untuk menyingkirkan pesaing dengan cara apapun. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 memberikan 3 indikator untuk menyatakan terjadinya persaingan usaha tidak sehat, yaitu yang pertama, persaingan usaha yang dilakukan secara tidak jujur. Yang kedua, persaingan usaha yang dilakukan dengan cara melawan hukum. Yang ketiga, persaingan usaha dilakukan dengan cara menghambat terjadinya persaingan di antara pelaku usaha. Jenis-jenis persaingan tidak sehat. Yang pertama, kartel atau hambatan horizontal, yaitu suatu perjanjian tertulis ataupun tidak tertulis antara beberapa pelaku usaha untuk mengendalikan produksi atau pemasaran barang atau jasa sehingga diperoleh harga tinggi. Yang kedua, perjanjian tertutup atau hambatan vertikal, yaitu suatu hambatan vertikal berupa suatu perjanjian antara produsen atau importir dengan perdagangan pengecer yang menyatakan bahwa pedagang pengecer hanya diperkenankan untuk menjual merek barang tertentu. Yang ketiga, merger, yaitu penggabungan dua atau lebih pelaku usaha menjadi satu pelaku usaha. Yang ketiga, monopoli, yaitu suatu struktur di mana hanya terdapat satu produsen atau penjual. Praktik monopoli. Praktik monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum. Tujuan dilarangnya kegiatan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dalam ketentuan pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yaitu yang pertama, menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Yang kedua, mencegah praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha. Yang ketiga, mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui peraturan persaingan usaha yang sehat, sehingga menjamin adanya kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha kecil. Yang keempat, terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha. Studi kasus. Pada awal perkara, KPPU menduga terjadi praktik diskriminasi dengan order prioritas diberikan Grab ke mitra pengemudi di bawah TPI dan praktik typing in yang diduga terkait rangkap
jabatan antar kedua perusahaan tersebut. Dalam persidangan, Majelis Komisi menilai perjanjian kerjasama penyediaan jasa oleh Grab selaku perusahaan penyedia aplikasi dan TPI selaku perusahaan yang bergerak di bidang jasa sewa angkutan khusus bertujuan untuk menguasai produk jasa penyedia aplikasi angkutan sewa khusus berbasis teknologi di Indonesia. Hal ini mengakibatkan terjadinya penurunan persentase jumlah mitra dan penurunan jumlah order dari pengemudi mitra non-TPI. Majelis Komisi menilai tidak ada upaya typing in yang dilakukan Grab terhadap jasa yang diberikan oleh TPI. Namun demikian, Majelis menilai terjadi praktik diskriminasi yang dilakukan oleh Grab dan TPI atas mitra individu dibandingkan mitra TPI. Diskriminasi tersebut seperti pemberian order prioritas, masa suspend, dan fasilitas lainnya. Praktik tersebut telah mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat terhadap mitra non-TPI dan mitra individu. Penyelesaian masalah. Atas pelanggaran tersebut, Majelis Komisi menjatuhkan sanksi denda kepada Grab sebesar 7,5 miliar untuk pelanggaran pasal 14 dan 22,5 miliar untuk pelanggaran pasal 19 huruf D. Sementara TPI dikenakan sanksi denda sebesar 4 miliar atas pelanggaran pasal 14 dan 15 miliar untuk pelanggaran pasal 19 huruf D. Ungkap KPPU. Majelis Komisi juga memerintahkan agar para terlapor yakni Grab dan TPI melakukan pembayaran denda paling lambat 30 hari setelah putusan memiliki kekuatan hukum tetap. Majelis Komisi juga merekomendasikan kepada KPPU untuk memberikan saran pertimbangan kepada Kementerian Perhubungan untuk melakukan evaluasi terkait implementasi kebijakan kuota angkutan sewa khusus dengan memperhatikan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat. Adapun Kementerian Koperasi dan UKM diminta melakukan advokasi kepada pengemudi yang tergolong UMKM terkait dengan pelaksanaan perjanjian antara pengemudi dengan perusahaan penyedia aplikasi dan perjanjian antara pengemudi dengan perusahaan angkutan sewa khusus. Sekian presentasi materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.